Aksi viral di media sosial, petugas damkar mendapat permintaan bantuan tidak biasa dari warga di Kecamatan Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka bukan diminta untuk memadamkan api atau mengevakuasi hewan liar, melainkan untuk menangani orang kesurupan. Ini corangan banyak. Oh, ini corangan kayak gini. Ini. Habis kasih mama ini salah. Colang sebenarnya. Kasih mama sih mama nak. Saya gerak terus sampai ke malah. Pamit lah. Mau pamit lah. Inilah rekaman video seorang petugas pemadam kebakaran bernama Dery Pratama. Terlihat sedang menangani wanita yang kesurupan di Kecamatan Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas damkar tampak berkomunikasi dengan makhluk gaib yang merasuki tubuh wanita tersebut. Setelah beberapa saat berkomunikasi, tubuh wanita ini pun terlihat terkulai lemas dan akhirnya terbaring di tempat tidur setelah makhluk gaib berhasil diusir petugas damkar. Setelah berhasil ditangani, wanita yang mengalami kesurupan langsung dibawa ke rumah sakit Tiara untuk pemeriksaan kesehatan karena kondisinya lemas. Saya mendapat laporan pada saat lepas piket, saya itu hendak pulang ke rumah. Kebetulan rumah saya di Curug, ada yang lapor, pelapor itu menyatakan istrinya mengalami kerasukan, ya kan, sudah 2 hari tak kunjung sembuh. Melalui japrian WA gitu kan, minta bantuan saya. Kebetulan saya hendak pulang ke Curug, saya mampir dulu ke Cikupah. Kebetulan rumah yang kesurupannya itu di Cikupah, dan saya tangani kurang lebih 20 menitan. Alhamdulillah ternetralisir ya, seperti yang video dilihat. Dan sekarang si yang mengalami kerasukan itu sedang berada di rumah sakit dalam keadaan pemulihan. Pada saat penanganan itu saya dengan cara meditasi dengan arwah ataupun jin korin yang berada di dalam tubuh si Ibu Mumun tersebut. Diketahui petugas damkar saat ini bukan hanya bertugas untuk memadamkan kebakaran saja, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam menangani situasi darurat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Bocah laki-laki usia 8 tahun di Medan, Sumatera Utara diculik tantenya sepulang sekolah. Pelaku mengancam akan menjual korban dan meminta tebusan 50 juta rupiah kepada orang tua bocah. CCTV merekam detik-detik seorang wanita menculik siswa kelas 3 SD di sebuah sekolah di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Tak hanya membawa kabur korban yang masih berusia 8 tahun, pelaku juga mengirim surat ke rumah orang tua korban. Isinya mengancam akan menjual organ bocah dan meminta uang tebusan 50 juta rupiah. Orang tua sang bocah langsung melapor ke polisi. Tak sampai 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku yang tak lain adalah tante korban dibantu 2 orang lain. Dari keterangan pelaku, polisi akhirnya menemukan korban yang dititipkan di sebuah rumah dalam kondisi kelaparan. Dalam suasana haru, korban telah dikembalikan ke orang tua, sementara pelaku alias tante korban masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang warga lansia di Mandailing, Natal, Sumatera Utara harus ditandu untuk berpindah desa. Lansia tersebut harus ditandu selama 2 jam karena akses jalan yang buruk dan tak bisa dilewati kendaraan. Berapa jam jalan tadi? Ya, lebih. Saya tunggu lama tapi nggak nyampe. Warga desa Silogun, Pakantan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara harus menandu seorang warganya yang sedang sakit untuk berobat ke desa lain. Rombongan pengantar ini harus berjalan selama 2 jam karena tak ada akses jalan. Meski telah berulang kali meminta agar pemerintah segera membuka jalan, hingga kini permintaan mereka belum terwujud. Kondisi ini pun mempersulit keseharian warga, terutama para lansia. Si ibu udah lama sakit, jadi dibawa anaknya kembali ke rumah. Desa Silogun merupakan salah satu desa paling terisolir di Mandailing, Natal. Tak ada fasilitas apapun di desa ini, mulai dari pendidikan,
kesehatan, bahkan aliran listrik. Sebagian warganya sudah tak lagi mampu bertahan dan memilih pindah ke desa lain. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat tetapkan 4 supporter sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang supporter saat laga pertandingan final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Keempat tersangka terbukti melakukan pengeroyokan secara bersama hingga korban terluka parah. Seorang supporter dari Ultras Garuda ini sudah dalam kondisi tak berdaya. Usai terlibat keributan dengan sekelompok orang yang mengaku dari supporter Kurva Sud Garuda di area luar Stadion GBK Senayan, Jakarta. Tak hanya terus ditendang dan dipukuli, korban bahkan diseret di aspal jalan dan kembali dikeroyok beramai-ramai. Akibatnya korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan tubuh sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi pengeroyokan terjadi usai korban menonton laga final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion GBK pada Selasa 29 Juli lalu. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Pemicunya kalau berdasarkan keterangan dari para tersangka, itu dari penurunan banner yang ada di dalam stadion pada saat pertandingan final Piala AFC. Ada banner dari kelompok Kurva Sud ini diturunkan oleh petugas, tapi kelompok Kurva Sud ini menuduh kelompok Ultras yang menurunkan. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Reniston Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap usai mencuri sepeda motor korban kecelakaan yang tengah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat akan menjual sepeda motor korban. Inilah rekaman kamera pengawas di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat. Saat pelaku bernama Indra yang mengenakan jaket hitam dan topi, membawa sebuah sepeda motor keluar dari puskesmas. Belakangan diketahui motor tersebut merupakan motor milik seorang korban kecelakaan yang tengah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Cengkareng. Unit Reskrim Polsek Cengkareng yang menerima laporan ini bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku di kawasan pintu air Cengkareng saat akan menjual motor korban. Dikabarkan saat itu pelaku memang menolong 2 orang korban, yakni seorang ayah dan anaknya yang terlibat kecelakaan. Setelah korban masuk ke UGD, kemudian tidak lama kemudian korbannya mau pulang, ternyata motornya sudah tidak ada tempat. Yang awalnya kunci motor ini dititipkan security. Nah, korban mencari kunci ini ke security, ternyata pelaku malah membawa motor korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan muatan berat ukuran besar atau over dimension overload terciduk petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya berhenti di bahu jalan tol Sediatmo arah Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Karena alasan mengantuk, petugas pun memberikan tindakan persuasif sambil menawarkan segelas kopi kepada pengemudi dan kernet. Mau berangkat istirahat doang. Kenapa berhenti di bahu jalan? Ngantuk. Ngantuk? Iya. Emang dari mana? Dari Priok. Iya, ini mau berangkat ini. Petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan patroli rutin di sepanjang ruas tol Sediatmo, kilometer 25 arah Bandara Soekarno-Hatta. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan muatan berat berukuran besar atau overdimension overload yang berhenti di bahu jalan. Apa lagi ini? PCR ini, aduh. Apa? Dianggap membahayakan pengguna jalan lainnya. Petugas pun berhenti dan menanyakan alasan pengemudi menepikan kendaraannya. Ngantuk gimana dibuat, Pak?
Berat ngantuknya. Berat banget ini Pak. Ntar ada jalan, di jalan kenapa-napa gimana gitu Pak. Turun dulu. Baik pengemudi maupun kernet truk mengaku tak kuasa menahan kantuknya karena melakukan perjalanan yang jauh ditambah muatan yang berat. Jaga ngantuk. Melihat itu, petugas pun memberikan tindakan persuasif sembari menawarkan segelas kopi baik kepada pengemudi maupun kernet truk. Nah, ini kopi apa? Biar gak ngantuk. Dua petugas kami yaitu AKP Windarto dan Ibda Sinsin melakukan himbauan humanis kepada pengemudi kendaraan truk yang saat itu sangat terlelap dan berhenti di pinggir jalan tol, yang kemudian disampaikan himbauan secara humanis untuk melanjutkan perjalanan. Namun petugas kami juga memberikan sekedar kopi untuk dinikmati bersama agar supaya pengemudi tersebut hilang rasa kantuknya dan dapat berjalan kembali ke tujuan. Petugas selanjutnya meminta pengemudi truk untuk melanjutkan perjalanannya demi alasan keselamatan dan keamanan terhadap pengguna jalan di jalan tol. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.